Selamat pagi semuanya, saya dari kelas 11 IPA, saya Christian Nicholas. Pada video ini saya akan membahas mengenai teknologi pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Energi. Energi adalah daya atau kekuatan yang bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk melakukan berbagai aktivitas. Energi itu sifatnya mutlak dan tidak bisa dimusnahkan. Oleh karena itu, dalam konteks pemanfaatan energi, kita hanya mengubah jenis energi tertentu menjadi jenis energi lainnya yang kita perlukan menggunakan bantuan teknologi supaya lebih efisien. Nah, contoh pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia itu sebenarnya ada banyak. Juga jenis energi itu ada dua. Yang pertama adalah energi yang dapat diperbarui dan kedua adalah energi yang tidak dapat diperbarui. Dari teknologi pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia, simpelnya saya bagi menjadi tiga, yaitu kincir angin, panel surya, dan biodiesel. Pertama yang mau saya bahas adalah bagaimana cara kerja kincir angin. Bagaimana cara kerja kincir angin? Pertama, energi mekanik dari angin akan membuat baling-baling dari kincir angin berputar. Nah, baling dari kincir angin itu kalau hanya dari energi angin saja itu nggak cukup karena putarannya tidak memadai. Jadi ada yang namanya sistem gearbox yang berisi kumpulan gerigi yang saling mendorong, memberikan gaya yang lebih besar sehingga kincir angin mampu berputar lebih kuat dengan kecepatan yang lebih stabil. Nah, kecepatan stabil itu dijaga oleh yang namanya brake system. Brake system itu mengatur kecepatan dari baling-balingnya. Putaran tersebut akhirnya digunakan untuk memutar rotor yang ada pada generator. Putaran pada rotor inilah yang mengakibatkan medan magnetik dan menimbulkan arus listrik dari induksi elektromagnetik. Sifat awal listriknya adalah AC, tapi supaya bisa disimpan dalam baterai, diubah dulu menjadi DC. Nah, energi yang tersimpan lalu dialirkan ke konsumen melalui transformator yang berhubungan dengan gardu induk. Nah, kelebihan dari kincir angin itu adalah ramah lingkungan karena tidak menyebabkan polusi, tidak memakan banyak ruang. Tapi kekurangannya adalah budget yang mahal serta usia penggunaan dari turbin kincir angin itu tergolong singkat. Nah, kedua adalah panel surya. Panel surya itu awalnya cara kerjanya itu dari sinar matahari yang memancarkan cahayanya. Lalu cahaya sinar matahari itu akan ditangkap oleh sel-sel panel surya. Kemudian terjadilah tubrukan antara muatan positif dan negatif dari lempeng panel yang akan bertemu sehingga menghasilkan arus listrik DC. Awalnya listrik akan masuk ke charge controller. Fungsi dari charge controller itu adalah memecah arus listrik apabila daya dari baterainya itu sudah penuh. Namun dikarenakan banyak peralatan rumah tangga itu yang menggunakan arus listrik AC atau bolak-balik, maka ada yang namanya inverter. Inverter itu fungsinya adalah mengubah arus listrik DC menjadi AC atau sebaliknya. Nah, kelebihan dari panel surya adalah biaya maintenance-nya atau biaya perawatannya itu murah, budgetnya tidak terlalu mahal, dan tidak menghasilkan polusi, jadi dia ramah lingkungan. Nah, kekurangan dari panel surya itu membutuhkan banyak ruang dan panel surya itu belum efisien dalam menghasilkan energi listrik karena nyatanya panel surya itu hanya menghasilkan 22% listrik dari yang ia serap dari cahaya matahari. Ketiga adalah biodiesel. Cara kerja biodiesel itu pertama itu melalui tahap pemurnian, di mana minyak kelapa sawit mentah akan diolah menjadi RBDPO atau Refined Bleach and Deodorized Palm Oil. Selanjutnya, melalui tahap transesterifikasi yang dilakukan pada suhu 65-75 derajat Celcius, metanol dan sodium akan dicampur ke dalam RBDPO dengan mixer. Lalu, hasil campuran tersebut akan didiamkan selama 1-2 jam hingga endapan fem dan gliserin terpisah. Ketiga adalah tahap pencucian yang dilakukan pada suhu 65-75 derajat Celcius dengan pH asam 4-6. Pada proses ini, fem dibersihkan supaya tidak mengandung senyawa yang mengganggu kualitasnya. Keempat adalah pengeringan. Komponen air pada fem tersebut akan dikeringkan
dengan pemanasan pada suhu 130 derajat Celcius selama 10 menit. Dan tahap terakhir adalah filtrasi. Pada tahap ini biodiesel akan disaring untuk menghasilkan partikel dan molekul kotor, untuk menghilangkan partikel dan molekul kotor sehingga menghasilkan kualitas produk yang bermutu. Kelebihan dari biodiesel adalah ramah lingkungan karena tidak menyebabkan polusi dan pemanasan global, serta biodiesel itu memberikan konsumsi horsepower dan torsi yang hampir sebanding dengan solar. Namun kekurangan dari biodiesel itu adalah kandungan energi biodiesel itu hanya 11% lebih rendah dari solar, sehingga kemampuannya dalam memberikan tenaga itu jika dibandingkan lebih kecil. Serta kualitas oksidasi dari biodiesel itu memiliki masalah terkait dengan penyimpanannya. Berdasarkan dari ketiga teknologi yang sudah saya bahas, pemanfaatan teknologi yang paling cocok apabila digunakan di Indonesia adalah biodiesel. Kenapa biodiesel? Karena biodiesel itu memiliki budget yang murah serta biaya maintenance dan usia penggunanya itu tergolong lebih lama, serta ruang yang cukup untuk di Indonesia, sama dari sistem penggunaannya itu dapat diproduksi secara lokal dengan memanfaatkan sumber minyak atau lemak alami yang mampu kita dapatkan dari kelapa sawit, yang mana Indonesia itu merupakan negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Sekian presentasi penjelasan dari saya dan semoga bermanfaat.